itu untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita, sifat-sifat hewan yang ada dalam hati kita, pikiran kita. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kalau saat ini kan mau mendekati Idul Adha. Iya. Nah, saya amati banyak hewan ternak sapi yang kena wabah penyakit. Kalau menurut secara pandangan spiritual Mas Gareng itu bagaimana? Soalnya nggak mungkin sesuatu yang terjadi itu sia-sia belaka tanpa ada tujuan tertentu dari Tuhan itu sendiri. Ini mohon maaf Om Jewet, kalau konsep ibadah atau ritual kurban itu kan flashback jelas balik dari sejarah Kanjeng Nabi Ibrahim nggih, Mas Iwan nggih. Itu dipelajari dulu konsepnya seperti apa. Beliau kok sampai melakukan hal yang diperintahkan oleh Gusti Allah seperti itu, kenapa? Kalau yang saya tahu di situ Gusti Allah menguji keimanan beliau. Itu kan ceritanya Kanjeng Nabi Ibrahim itu udah usia lanjut nggih. Istrinya juga sudah usia lanjut dan itu dijanjikan anak keturunanmu akan seperti berlimpah seperti pasir di pantai, bintang di langit, atau seperti itu. Kalau setahunya Mas Iwan, monggo Mas Iwan pergi. Kalau di Kristen dulu yang saya tahu nih, niki nun sewu nggih, nun sewu. Ibrahim itu artinya Ibrahim itu bapak orang beriman, bapak orang percaya. Ini saya bercerita secara konsep Kristen. Kalau ini ada perbedaan siapa yang dikorbankan itu nanti udahlah, jangan jadi perdebatan. Ini yang saya tahu seperti itu. Nah, dia memang dijanjikan anak keturunanmu akan berlimpah seperti pasir di laut dan bintang di langit. Menunggu janjinya Gusti Allah itu sampai dia usia berapa Mas Wan? Kalau kurang lebih Masehi. Yang jelas tua mesti. yang itu Tapi sudah kalau usia umur dijelaskan. dan istrinya itu kan udah tidak usia secara produktif, Mbak. Nah, apa mungkin, apa bisa? Nah, di situ akhirnya sampai bisa ternyata, dan ada anak beliau yang dikorbankan. Itu kan sebenarnya kalau menurut saya secara hakikat, keyakinanmu sampai sak piro, kowe tak janjeni anak tapi nyatane gak tak wehi sampai usiamu sak ngono. Ning begitu tak wehi, kowe mestine seneng, bahagia iki. Ning kene belian anakmu. Wah, iki ekstrim. Ekstrim nggih. Diuji lagi keimanannya seperti itu, keyakinannya seperti itu. Dan alhamdulillah skenarionya Gusti Allah, Kanjeng Nabi Ibrahim sepakat, maksudnya siap Gusti, nggih Gusti, mau disembelih beneran nggih niku. Sampai mau dipotong akhirnya stop, karena Tuhan itu menilai hati. Ternyata Kanjeng Nabi Ibrahim lebih percaya kepada Gustinya karena dia memegang ilmu tauhid itu memang luar biasa secara keyakinan, keimanan. Apa ibaratnya kok ojo kok anak sing ngalang-alangi aku karo Gustiku tak sikat. Sing penting hubungan karo awakmu Gusti.
tetap harmonis kan ini guyonannya kan seperti itu ya Mas Iwan ya, berani dikorbankan. Nah dari segi nilai pesan moral seperti itu Om Jenggot, nah itu harusnya kan dipahami ya buat para yang akan berkorban. Itu secara dasar seperti itu. Kalau secara hakikat apa sih korban itu, kenapa yang disembelih hewan ini. Itu untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita, sifat-sifat hewan yang ada dalam hati kita, pikiran kita. Tapi anehnya Mas Gareng, Iya. penyakit PMK itu yang diserang saat ini tuh sapi, kuda, Iya. kok kambing kok tidak saya amati. Itu bagaimana itu secara hakikat? Mungkin guyonan saya, kalau ini misalnya saya, kira-kira menurut Om Jenggot, misalnya saya bisa korban antara kambing sama sapi, penilaian jenengan pinten-pinten lebih wah mana? Ya kalau saya tetap sapi tuh Mas Gareng. itu dari segi penerima. Betul. Dari segi penerima tetap lebih dititik beratkan, oh wong kan korban sapi berarti wong duwe. Wah. Jangan deh, alah wedhus wis umum. Berarti lah itu loh. Ini ada pergeseran. Ya maaf sekali, maaf. Jangan sampai ya auzubillah min dzalik ya. Jangan sampai misalnya kita bisa berkorban kelak sampai ada rasa-rasa seperti itu Jenggot. Jadi jangan merasa wah, jangan merasa bisa ya. Berarti pesan yang disampaikan Tuhan ataupun Allah itu apa yang bisa ditegaskan melalui penyakit PMK ini yang mendekati Idul Adha ya, anehnya itu. Ini apik menyampaikan dadi nek pesan Tuhan. Jadi wong asine kan gak ubah to. Ya nek tak amati beraku krungu enek istilah PMK, penyakit menular apa kuwi. Kok wala iki mesakne. Jane mesakne. Iku sapi gak sido. Mesakne peternake. Tapi ya balik neh kuwi mau Mbak peternake. Nek badhe meneng ae, lha nek rugi mesti kok bengok-bengok ta. Iki Gusti Allah mau adil jane. Kowe sebagai peternak ya mawas diri ya, sedangkan sing kanggene sing korban kowe ya tetep eling hakikate korban ki apa. Jadi kan harus balance ngono maksud iki. Lah saiki malih sapi geden-gedenan janggone bobote sakmene ton lah malah dikonsumsi publik di. Bintang terkenal lagi. Nah, buat apa kan? Ya menurut saya kan tidak perlu seperti itu kan. Tapi kalau ini saya menyangkut ini untuk pemerintah ya mohon maaf lah, enggak mesti jadi sorotan sapi nih. Sapi bobot sakmene ton, korban tahun ini sakmene ton. Wong Wirati Konok ini wis terkenal. Nggih apa dituduhne nyapa? Kudune pahalane sing lipet-lipet mergo diliput ning gone beritane akhire dilipat wes. Nek menurutku kuwi mau Om Jenggot ya ngono ben mawas diri. Oke lah, dari segi peternak mungkin timing Korban. hari raya iki sebagai pesta, sebagai ya Aji mumpung. nah buat mereka oke, baik, karena memang harganya memang lipat, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari hari-hari biasa, nggak apa-apa lah, oke lah.
Tapi kalau ada musibah seperti itu kan harusnya bisa mawas diri lagi. Kenapa? Apa? Ini ada pesan dari alam apa kok seperti ini? Itu yang harganya yang tidak berlipat, hewannya jadi dilipat. wah, istilah baru, bagus. Istilah dari sama Om Jenggot masuk akal nih. Harusnya pahalanya yang berlipat-lipat, jadi ini hewannya terlipat. Jadi nah, seperti yang saya katakan tadi Om Jenggot, yang kalau sebelum ada fenomena seperti itu kan, saya tanya lagi yang seperti itu, saya korban kambing atau sapi, dari pihak penerima kan tetap wah sing sapi kan. Iya, Tapi kalau sekarang mikir, wah, Sampai ayam langka. nah penjual ayam, daging ayam juga diuntungkan dengan hal seperti ini juga akhirnya. Nah ini terjadi hukum alam ini, Gusti Allah mau adil. Biasanya hancur. Lebaran Iya. kurban ayam hancur. Hancur, betul. betul. Sampai belasan ribu loh. Hancur. Sekarang harus 34, 37. Ini itu menunjukkan Gusti Allah Maha Adil, Dia Maha Bijaksana. Itu saya senang dengan pembelajaran yang seperti itu. Kalau untuk para pelaku spiritual yang jalur pengamat, nah itu hal yang apa ya yang bisa dipelajari lah di situ Om Jenggot. Apa hikmah dibalik semua kejadian-kejadian seperti itu sih? Jadi kembali lagi seyogyanya, sebisa mungkin jangan sampai ibadah yang sakral, ibadah yang menjadi apa ya, salah satu ikon ya Mas Iwan, apa istilahnya apa, hari raya Idul Kurban, Idul Adha, dari kisah perjalanan Kanjeng Nabi Ibrahim itu tadi. Kalau ada hakikat yang bisa kita, Kalau yang saya tangkap ini Iya. saya ya, nggih, dengan bahasa saya sendiri, itu kan itu pernah mendengar mungkin bukan darah dan dagingnya yang sampai, tetapi ketakwaan pula yang sampai ke. Kalau secara terjemahan bebasnya seperti Iya. itu. Mm-mm. Itu yang pertama. Kalau dari segi keilmuan, latar mulai zaman Habil dan Kobil, yang diterima Persembahan. yang terbaik apa hewannya? Mm-mm. Kambing, bukan sapi. Mm-mm. Ya, satu ngasih buah-buahan yang sudah busuk-busuk, yang satu masih kambing yang bagus. Segar, Yang diambil yang paling kambingnya. bagus. Hewannya tanda petik kambing. Ketika Nabi Ibrahim mau disembelih oleh Nabi Ibrahim, yang diambil Allah juga kambing. Logikanya kalau ada hewan lain yang lebih baik, kan ya mesti dipilih Allah yang lebih baik lah. Kenapa kok kambing? Kan perlu dimaknai juga kenapa kok dari dua letter luck cerita secara teori kok kambing gitu. Seperti itu. Atau mungkin seperti ini hanya konsep saya Mas Iwan, karena sebelum ajaran Islam masuk ke Indonesia kan udah ada Hindu nggih, Hindu, Buddha. Sapi kan disakralkan sampai Kanjeng Sunan Kudus melarang kalau nggak salah, dan itu tradisi masih berlaku sampai sekarang, dilarang menyembelih sapi untuk menjaga toleransi. Mungkin di sini juga bisa dipetik kesimpulan sisi toleransi kita sudah berkurang menurun drastis mungkin. Jadi lebih ke sifat individualis atau gimana, jadi mungkin ada seperti itu. Ya, Untuk mungkin lebih kalau dikembalikan ke latar yang terjemahan bebas tadi kan bukan darah dan daging yang diterima, tapi kan ketakwaan. Nah, toleransi itu kan salah satu takwa itu Bentuk sendiri takwa. kan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lah toleransi itu kan juga termasuk di definisi Bagian ketakwaan itu tadi, salah Seperti itu. satu ciri takwa adalah saling toleransi, kan seperti itu mungkin ya. Ya, itu ya konsep-konsep. Kalau secara hakikat seperti yang saya bilang tadi, itu untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita
sifat-sifat kehewanan kita yang serakah, angkara, murka dan sombong, ya digambarkan seperti itulah. Itu kenapa disembelih, harus kita sembelih, harus kita korbankan untuk pengendalian, kembali lagi ya, hawa nafsu itu Nah, untuk sendiri. mencapai ketakwaan itu tadi kan harus menyembelih kebinatangan. Hmm. Kita harus berani berkorban sampai berdarah-darah, bahkan sampai nyawa dalam tanda petik kan mati itu. Dari wujud kambing, kalau dia dimakan oleh manusia, otomatis kan dia makomnya naik dari hewan menuju manusia. Nah, ketika manusia itu beribadah, otomatis dagingnya nanti juga ikut beribadah kan, otomatis naik makomnya. Bisa masuk akal. Dan kalau ada cerita-cerita yang di lapangan itu pernah dengar kalau kambing atau hewan-hewan yang dikorbankan itu misalnya memang doanya terkabul, doanya dalam konteks tanda petik benar, itu nggak ada penolakan, nggak ada malah pasrah atau apa, itu pernah dengar kisah-kisah seperti itu. Jadi tidak merasa sakit sama sekali, Gak berontak. nggak berontak, malah nurut. Pernah dengar yang di lapangan cerita seperti itu? Saya pernah dengar seperti itu. Jadi itu juga menunjukkan keikhlasan dari sisi yang berkorban, yang mendoakan. Itu bisa dilihat dari sifat istilah Jawanya solah. Hewannya itu bagaimana? Dia juga mapan, istilahnya mapan Mas Iwan. Manut. Enggak harus enggak seperti itu ternyata. Itu kesaksian dari para penyembelih, para jagal. Ya, seperti itu tadi yang mungkin bisa saya, ya sekedar intermezzo aja ya, Om Jenggot sama Mbak Desi, tim dari Aku ada Viper. dua Om. Sebentar. Karena ngomongin hewan, aku malah kelingan hewan ya. Nggih. Mitos atau fakta? Ketika kupu-kupu masuk rumah tuh mendatangkan rezeki atau tamu? Ya. Adanya dasar atau konsep mitos seperti itu memakai acuan apa? Biasanya itu ilmu primbon. Dan yang memiliki ilmu primbon itu orang Jawa, Mbak. Orang Jawa itu ilmunya ilmu titen. Niteni. Iya. Nah, ki nek kupu-kupu mlebu omah ki. Oh, arep enek tamu. Oh, ki enek manuk perenjak ngoceh arep enek tamu. Karena konsep orang Jawa yang ada di primbon itu terlepas dari ini mitos atau fakta. Karena untuk mencapai kebenaran itu tergantung kita meyakini apa enggak sama primbon itu. Kalau kita percaya atau kita meyakini ya terjadi, tapi kalau sekedar sambil lalu aja ya enggak jadi permasalahan sih. Satu contoh kayak kita kejatuhan seekor cicak, Iya, apes. kita akan mendapat apes. Gimana itu Mas Galih? Nah, kembali lagi karena ada mitos-mitos yang sudah tersebar seperti itu. Ya sudah memasyarakat. Ya, yang sudah memasyarakat. Kalau Budidaya. kalau saya berpikir kejeglokan cecak ya apes. Nah, tergantung pola pikir kita, mindset kita. Kalau kita sudah berpikir apes, terjadi. ya terjadi kesialan. Berarti bisa dikatakan tergantung kitanya sendiri. Iya, bener. Semakin kita Padahal saya mempercayai. berpikir kalau cecak itu yang jatuh ya cecake sing apes, lha jeblok kon dhuwur. bukan kitanya Bukan yang apes kita. ya. Cecaknya ya. Nah, Betul itu. harus kita konsep balik. Bukan kita yang kejatuhan cecak apes, tapi cecaknya yang apes. Jatuh. Apes. Kita tetap beruntung. Cuma cicak. Ya apa? Durian. Kalau Belanda rumah atau apa, aduh, untung ya Allah cuma cicak ya Allah.
selamat, alhamdulillah. Jangan berpikir pada konsep kita yang kejatuhan cicak apes. Itu akan terjadi karena apapun yang kita pikirkan itu juga sebuah doa. Karena ya tadi Mas Gareng sudah membudidaya mengakar di masyarakat bahwasanya kita kejadian pecah bakal dapat sial. Iya seperti itu Om, konsep yang sudah berkembang di masyarakat umumnya. Cicak itu yang sial. Iya kalau menurut saya begitu. Terus iku sing apa nek sing buka kiwi apa ngene? Apa Mbak? Ular sing buka kiwi jerene luweng apa ya? Masuk rumah. Ada yang duwe janji kan mbak sapa ngono. Oh, ula weling, ular. Iya. Bikinnya weling ya jenenge ya. Ula weling. Iya. Itu ya termasuk itu keyakinan. Kalau menurut jenengan. Karena alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah kemasukan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi saya itu tidak minta. Saya tidak minta. Tapi memang ada cerita-cerita seperti itu, Mbak. Jadi ceritanya orang punya nadar atau orang punya janji, misalnya aku kengko kepayon omah apa oleh rezeki aku harap nyelamati bae. Ini salah satu contoh ya. Dan janji atau nadar itu tidak dilaksanakan. Kadang Gusti Allah kan maha guyon, dia bisa memerintah makhluknya. Kalau wis diomongi wong iki ra percaya, diomongi kanca iki ra percaya, kowe kan mbiyen duwe janji, duwe nadar ngene opo, Pak. Mungkin salah satu kemungkinan dengan adanya makhluk seperti itu orang jadi berpikir karena oh wong iki ngugemi tradisi Jawa, wong iki ngugemi mitos Jawa. Malah lebih percaya seperti itu daripada dilekne koncone, dilekne dulure. Nah, seperti itulah. Ada kejadian seperti itu, 1, 2 mungkin memang benar ada, Mbak. Jadi klebon ula weling. Ditinggal jupuk sapu, ulane ilang. Ada cerita-cerita seperti itu memang ada. Jadi logika saja kalau di logika kan tidak mungkin misalnya jauh dari sawah, jauh dari kebun atau apa kok bisa kemasukan. Itu sudah nggak masuk akal mungkin. Ula kondi kayak jarak ngambil sapu atau ngambil apa alat istilahnya buat ngusir itu mungkin kan nggak lama. Kok langsung hilang, kok langsung nggak ada. Itu memang ada cerita-cerita seperti itu. Saya percaya kalau yang bercerita yang ngalami itu saya percaya seperti itu kan. Tapi kalau jenengan tanya ke saya, alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah kejadian seperti itu. Mungkin bisa juga untuk sarana mawas diri juga bisa itu. Karena ya itu tadi wis dilekne sapa wae kok ora di gatekne ya wis. Timbang gue mesak nih tak timpakne musibah loro lagi kelingan oh iya aku duwe janji ya malah repot nih kan segala cara Gusti Allah mungkin untuk mengingatkan seorang makhluk itu. Monggo Om Jenggot mungkin. Nah, ular itu di benak saya kan memang secara Islam sudah tertera kok Mas. Gimana? Iya. Menurut Om Jenggot gimana? Mungkin ada referensi yang bisa saya peroleh lagi. Peristiwa konon ular menjadi hewan terlaknat. Iya. Diusir dari Adam itu sudah ditulis di suatu ayat itu kan. Makanya kalau sebuah ular itu memang diyakini khususnya bagi masyarakat Jawa ya. Nah, khususnya bagi agama Islam. Kalau kita ketemu ular masuk dalam rumah harus dibunuh, wajib hukumnya. Malah Wajib. Iya. Tapi kalau kita memakai konteks Rahman Rahim, itu kan ciptaannya Allah. Terus Rahman Rahimnya kamu di mana? Jadi itu. sudut pandang Dibutuhkan sebuah kesadaran atau kebijaksanaan tersendiri. Itu.
kewicaksanaan yang tingkat tinggi. Iya, lebih Itu baik sudut pandang dibunuh atau dilepaskan di iya, alamnya. kalau kita memakai sudut pandang Rahman Rahimnya Allah sendiri kan ya itu kan ciptaannya Allah. Kalau kita memakai secara ayat yang tertulis ya harus dibunuh. Kembali lagi baca cinta kepanjenengan harus mawas diri. Iya, kalau saya karena memang mitos orang Jawa itu ilmu titen tadi, dan kebanyakan itu biasanya memang ulo weling, jenisnya weling itu. Muling. Dari kata weling itu aja udah. Welingan. Nah, orang Jawa sudah bisa memaknai kata-kata weling itu sendiri. Itu adalah sebagai pengingat, welingan, pengingat, memiliki nadar, memiliki janji yang belum dilaksanakan, belum ditepati.